Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatul Maulidah dari kelas Hukum Keluarga Islam 3B dengan NIM 126102212130. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari review jurnal untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dengan tema 1. Sejarah peradilan Islam pada masa Turki Utsmani, 2. Sejarah peradilan Islam di Kerajaan Islam Nusantara, 3. Peradilan Syariah Islam Mahkamah Syariah Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Jurnal yang pertama berjudul Dampak Kapitulasi Terhadap Peradilan Turki Utsmani. Jurnal Islamika, Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, penulis Asy'ari, volume 18, nomor 2, tahun 2018, tempat Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Dengan reviewer Anisatul Maulidah, tanggal review 13 November 2022. Abstrak, pendahuluan, dan metode. Abstrak pada jurnal ini menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, yang berisi sedikit singkat. Pendahuluan ini berisi tentang gambaran awal tentang penjelasan dari bab selanjutnya, yang berisi tentang sejarah perkembangan Kesultanan Turki Utsmani. Metode. Penelitian ini masuk kategori penelitian kepustakaan yang sifatnya kualitatif, menekankan pada pembaca perubahan sistem, struktur, dan materi hukum di Turki Utsmani. Hasil penelitian dan pembahasan tanzimat dan penghapusan kapitulasi hukum yang terlambat pada paruh akhir abad ke-18, Renaissance, revolusi militer, dan penemuan dunia baru semua dikombinasikan untuk memberi Eropa Barat keunggulan militer dan komerail yang berbeda atas kekaisaran Ottoman. Baru pada akhir abad ke-18, bagaimanapun bahwa Ottoman sepenuhnya menyadari gravitasi dari tantangan yang dihadapi mereka. Dampak kapitulasi terhadap peradilan Turki Utsmani. Hasil dari hukum impor adalah munculnya dualisme sistem peradilan dan pengadilan dalam Daulah Utsmaniyah. Terjadi akibat persekongkolan Barat terhadap Daulah Utsmaniyah yang sudah mulai rapuh diterpa krisis kepemimpinan, degradasi keimanan yang berujung kepada penyimpangan penerapan syariah Islam. Dampak kapitulasi terhadap pengadilan di teritorial Utsmani. 1. Infiltrasi undang-undang asing ke Mesir dimulai pada tahun 1890. 2. Kolonialisme dan murid-muridnya mengatakan bahwa hukum dan sistem perundang-undangan asing telah menggantikan legislasi Islam karena atas sanksi undang-undang Islam dan ketidaksesuaiannya. Penutup, kelebihan dan kekurangan jurnal. Penutup ditulis secara ringkas yang sudah menjelaskan inti dari isi jurnal yang terdiri dari 3 paragraf. Kelebihan, pembahasan sudah rinci, jelas, dan penulisan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Kekurangan, pembahasan ada yang bahasanya bertele-tele. Terdapat beberapa bahasa yang sulit dimengerti, khususnya bagi pembaca kalangan umum. Jurnal yang kedua, judul Sejarah Peradilan Islam di Nusantara Masa Kesultanan Islam Prakolonial. Penulis Ismanto Suparman. Tempat UIN SDD Bandung DBK pada Stein Fathahillah Serpong. Struktur abstrak, pendahuluan, pembahasan, penutup. Reviewer Anisatul Maulidah, tanggal review 13 Desember 2022. Abstrak dan pendahuluan. Abstrak pada jurnal ini menggunakan bahasa Inggris dan berisi sedikit singkat. Pendahuluan ini berisi tentang gambaran awal tentang penjelasan dari bab selanjutnya, yang berisi tentang hubungan antara praktek hukum Islam
diibaratkan dengan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Pembahasan periodisasi peradilan Islam di Nusantara masa awal. Penyebaran agama Islam ke Indonesia melalui saudagar Arab dan Gujarat yang pada saat itu membuat kelompok masyarakat yang akhirnya berkembang menjadi kerajaan Islam. Meskipun sudah ada hukum Islam, akan tetapi secara kelembagaan belum dikenal dengan istilah pengadilan agama. Peradilan Islam masa Kesultanan Islam. 1. Kerajaan Samudra Pasai. Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 dan 14 Masehi yang dimulai di Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini adalah salah satu kerajaan Islam yang menerapkan hukum Hamka. Dari Pasailah dikembangkan paham Syafi'i ke kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Indonesia. Yang kedua, peradilan agama Islam di Kerajaan atau Kesultanan Mataram. Kerajaan Islam yang paling penting di Jawa adalah Demak, yang kemudian diganti oleh Mataram, Cirebon, dan Banten. Dengan munculnya Mataram menjadi kesultanan atau kerajaan Islam di bawah pemerintah Sultan Agung, mulai diadakan perubahan dalam sistem peradilan dengan memasukkan unsur hukum dan ajaran agama Islam dengan cara memasukkan orang-orang Islam ke dalam peradilan peradaban. 3. Peradilan Islam di Kerajaan atau Kesultanan Aceh. Di Aceh, sistem peradilan yang berdasarkan hukum Islam menyatu dengan pengadilan negeri yang mempunyai tingkatan-tingkatan. A. Dilaksanakan di tingkat kampung yang dipimpin Kauci. Apabila yang diperkara tidak puas dengan keputusan, dapat mengajukan banding ke tingkat yang kedua, ketiga, ataupun yang keempat. Yang keempat, pengadilan agama di Kerajaan Banjar. Pidana murni dilaksanakan di kerajaan ini. Hal ini terbukti dengan adanya hukum potong tangan bagi siapa saja yang mencuri dan hukuman rajam bagi siapa saja yang melakukan zina. Yang kelima, peradilan agama Islam di Priangan. Sistem pengadilan di Cirebon dilaksanakan oleh 7 orang mintaring yang mewakili 3 sultan, yaitu Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Penambahan Cirebon. Segala acara yang menjadi sidang itu diputuskan menurut Undang-Undang Mataram, Jaya Lengkara, Kontrak-Nawa, dan Adilullah. Penutup, kelebihan dan kekurangan jurnal. Penutup ditulis kurang merinci karena hanya terdapat 1 paragraf saja yang tidak bisa menjelaskan inti dari keseluruhan jurnal. Kelebihan, pembahasan sudah jelas dan penulisan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Kekurangan, pembahasan ada yang bahasanya bertele-tele. Terdapat beberapa bahasa yang sulit dimengerti khususnya bagi pembaca kalangan umum. Jurnal ketiga, judul Mahkamah Syariah di Nanggro Aceh Darussalam dalam lintas sejarah dan eksistensinya. Penulis Qurratul Aini An-Nakhosiyah dan Sri Rumatus Sa'adah. Tempat Stain Al-Falah As-Sunniyah Kencang Jember dan YN Jember. Volume 7 nomor 1 tahun 2016. Reviewer Anisatul Maulidah. Tanggal review 13 Desember 2022. Abstrak pada jurnal ini menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, yang berisi sedikit singkat. Pendahuluan ini berisi tentang gambaran awal tentang penjelasan dari bab selanjutnya, yang berisi tentang bagaimana seharusnya kita mengamati otonomi dan pelaksanaan peradilan Islam di Nanggro Aceh Darussalam. Mengapa isu syariah Islam memegang peran penting dalam pergulatan politik Aceh. Pembahasan lintas sejarah hukum Islam di Aceh. Perihal awal kedatangan Islam di Nusantara, para sejarawan biasanya berasumsi bahwa proses ini tidak dapat dipisahkan dari peran wilayah kepulauan ini dalam perdagangan internasional. Perubahan dari pengadilan agama ke mahkamah syariah. Dalam pandangan para ulama muda dan identitas Islam Aceh telah terkontaminasi akibat kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru yang sentralistik. Dampaknya terasa tidak hanya dalam problem-problem
juga dalam masalah agama. Prospek hukum Islam dan Mahkamah Syariah di Nanggro Aceh Darussalam. Pandangan tradisional tentang syariah masih tetap bertahan dalam proses penetapan perda-perda di Aceh. Akibatnya, syariah Islam sebagaimana yang dibangun lewat Qanun dan Mahkamah Syariah di NAAD nyaris tidak dapat diterapkan. Dalam ungkapan Salim, penerapan syariah Islam di Aceh melalui Qanun seringkali menimbulkan disonansi. Pemerintah Nanggro Aceh Darussalam harus berbuat mengatasi persoalan-persoalan ini di masa depan. Penutup bahan dan kekurangan jurnal. Penutup ditulis secara ringkas yang sudah menjelaskan inti dari isi jurnal yang terdiri dari 4 paragraf. Kelebihan pembahasan sudah rinci dan penulisan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Kekurangan pembahasan yang bahasanya bertele-tele. Terdapat beberapa singkatan yang tidak memiliki penjelasan sehingga pembaca akan mengalami kesulitan dalam mengartikan singkatan tersebut. Demikian dari saya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.